Johnny mendirikan perusahaan game agar perusahaan itu merugi dan uangnya tenggelam. Namun begitu game pertamanya diluncurkan, game tersebut langsung menghasilkan keuntungan besar. Sekarang justru ia yang menjadi panik memikirkan bagaimana caranya membuat perusahaan mengalami kerugian. Pada saat itu, ia memutuskan bahwa dua karyawan yang tidak bekerja dengan baik pun akan tetap diberi bonus. Kemudian, Johnny mulai melakukan perekrutan besar-besaran. Ia menawarkan gaji yang sangat tinggi serta fasilitas yang luar biasa. Di luar perusahaan, para pencari kerja pun berbondong-bondong datang. Namun Johnny tidak menginginkan orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang tidak memiliki pengalaman di bidang game pun diberi pekerjaan. Mereka yang dipecat dari perusahaan sebelumnya karena kinerja buruk juga langsung diterima. Seorang pelamar bahkan mengatakan bahwa ia dipecat dari perusahaan sebelumnya. Dan saat itu juga Johnny langsung memberinya pekerjaan. Ia merekrut banyak orang yang bahkan tidak benar-benar tahu cara bekerja dengan baik. Bahkan untuk posisi resepsionis pun, ia tidak mau merekrut seorang profesional. Ia malah mempekerjakan dua saudara kembar yang sebelumnya bekerja di toko pakaian. Sekretarisnya mengatakan bahwa satu orang saja sudah cukup, tetapi Johnny merasa keduanya terlihat bagus bersama sehingga ia mempekerjakan mereka berdua. Para karyawan baru merasa bahwa perusahaan itu akan segera bangkrut. Setelah mendengar pembicaraan Johnny dalam rapat, keyakinan mereka semakin kuat. Di perusahaan tersebut, karyawan diberi kebebasan penuh untuk berbicara. Tidak ada larangan datang terlambat. Johnny membuat aturan bahwa setiap karyawan wajib menggunakan fasilitas gym dan hiburan perusahaan setidaknya 4 jam setiap minggu, agar kesehatan mereka tetap terjaga. Aturan kedua adalah setelah libur dan pada hari pertama masuk kerja, semua karyawan boleh menentukan sendiri jam kedatangan mereka ke kantor. Aturan ketiga, tidak akan ada lembur sama sekali di perusahaan itu. Mendengar semua itu, para karyawan merasa bahwa bos mereka agak aneh. Setiap sore, Johnny sendiri berdiri untuk memastikan semua karyawan pulang tepat waktu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan fasilitas yang begitu baik, semangat kerja para karyawan malah meningkat. Mereka dengan cepat berhasil membuat sebuah game baru. Melihat hal itu, Johnny menjadi panik. Ia mengatakan bahwa semua orang bekerja terlalu keras pada proyek tersebut. Ia menyarankan agar seluruh tim pergi ke Maladewa untuk kegiatan team building. Namun jelas terlihat bahwa ia hanya ingin menghentikan pekerjaan sehingga usulan itu tidak disetujui. Kemudian Johnny berkata bahwa semua orang sebaiknya pergi ke perusahaan lain untuk belajar. Dan ia akan mengadakan berbagai perjalanan belajar berbayar bagi para karyawan. Perjalanan terakhir membawa mereka ke sebuah perusahaan game terkenal di industri tersebut. Bos di sana merasa bahwa salah satu karyawan baru terlalu banyak memberi saran, sehingga ia memintanya untuk mengurus Johnny. Karyawan itu merasa heran melihat kondisi cara kerja mereka. Namun tanpa sepengetahuan Johnny, ada seorang karyawan yang diam-diam bekerja sangat keras dan Johnny sama sekali tidak menyadari hal itu. Melihat karyawan lain bersenang-senang di tepi pantai, Johnny merasa sangat bahagia. Ia sangat yakin bahwa kali ini perusahaannya pasti akan merugi.